Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah perkara yang apabila kita sebutkan maka mata akan berkaca-kaca, hati akan terasa menangis, dan seluruh anggota badan terasa gemetar. Apa dia? Ya, benar sekali. Yakni kematian. Kematian merupakan sebuah pemutus segala kenikmatan, pemutus antara kerabat dengan orang yang terkasih, sehingga apabila masa itu tiba, maka kita sebagai kerabat yang akan mengurusnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengurus jenazah sesuai dengan syariat Islam. Penasaran dengan materinya? Berikut ulasannya. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang mengurus jenazah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran yang kita pelajari saat ini. Yang pertama, meyakini setiap orang akan mati. Yang kedua, memahami ketentuan pengurusan jenazah, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Yang ketiga, mendemonstrasikan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian yang terakhir, mendemonstrasikan kaifiyah sholat jenazah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Nah, sekarang kita akan membahas seputar tentang perawatan jenazah. Pada dasarnya, setiap muslim memiliki kewajiban terhadap saudara sesama muslim yang meninggal dunia. Kewajiban yang harus segera dilaksanakan adalah mengurus jenazahnya dan juga mengurus harta peninggalan orang tersebut. Kewajiban ini bersifat kolektif, karena itu dimasukkan sebagai suatu jenis ibadah yang dimana hukum mengurus jenazah dalam Islam hukumnya fardu kifayah, yang artinya kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kan tetapi apabila sudah dilaksanakan oleh beberapa orang yang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur bagi seluruh umat muslim. Nah, adapun langkah-langkah perawatan jenazah, yang dalam hal ini ada 4 langkah. Yang pertama, memandikan jenazah.
Memandikan jenazah merupakan rangkaian awal pengurusan jenazah, yakni dengan cara membersihkan seluruh anggota tubuh si jenazah. Sebelum jenazah itu dimandikan, ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan, yakni yang pertama, jenazah itu orang Islam. Maksudnya adalah jenazah yang bukan Muslim atau bukan Islam tidak wajib untuk kita mandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun cuma sedikit. Artinya adalah ketika kita menemukan jenazah tetapi hanya menemukan tubuhnya sebagian, maka tetap diwajibkan untuk kita memandikannya. Kemudian yang ketiga adalah bukan mati syahid. Maksudnya adalah orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, hanya langsung dikuburkan menggunakan pakaian yang dia kenakan. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama adalah sebelum memandikan jenazah, posisikan jenazah di tempat yang tinggi dengan maksud agar supaya pada saat kita membersihkan badan si jenazah, maka airnya tidak tergenang, akan tetapi airnya mengalir karena posisi jenazah berada di tempat yang tinggi. Yang kedua, posisikan jenazah di tempat yang tertutup. Ini mengandung maksud adalah agar supaya aib daripada si jenazah tetap terjaga. Karena pada saat kita sudah meninggal, kita sudah tidak bisa lagi untuk menutup semua aib-aib kita. Maka orang yang hiduplah yang berkewajiban untuk menutup aib-aib si jenazah dengan cara memandikan jenazah di tempat yang tertutup. Kemudian yang ketiga adalah lebih utama yang memandikan adalah keluarganya yang sejenis, kecuali suami atau istri si jenazah. Maksudnya adalah lebih utama yang memandikan adalah keluarganya, yang dalam hal ini sejenis. Misalnya laki-laki yang meninggal, maka keluarga yang laki-laki lah yang berhak dan lebih utama untuk memandikan. Begitu pula sebaliknya, ketika jenazahnya perempuan, maka keluarganya perempuanlah yang berhak untuk memandikan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana tata cara memandikan jenazah? Yang pertama, menyiapkan kain basahan. Maksudnya adalah kain yang kita gunakan untuk menutup si jenazah, usahakan tetap ada menyelimuti si jenazah agar supaya aibnya dan auratnya tetap terjaga. Kemudian yang kedua, siram seluruh tubuh jenazah yang paling utama 3 kali. Artinya menyiram seluruh tubuh jenazah menggunakan air yang bersih lebih utama 3 kali siraman. Yang ketiga, bersihkan seluruh kotoran yang menempel di tubuh jenazah, yakni dengan cara menekan perut si jenazah agar supaya semua kotorannya keluar, kemudian dibersihkan oleh yang memandikan. Yang keempat, memulai siraman
dari sebelah kanan. Artinya adalah ketika menyiramkan air ke jenazah, diusahakan dimulai dari sebelah kanan. Kemudian yang terakhir adalah memiringkan jenazah untuk membersihkan bagian belakangnya. Artinya adalah agar supaya semua tubuh dan badan si jenazah terkena dengan air dan kotorannya bisa hilang semuanya. Kemudian langkah yang kedua dalam pengurusan jenazah, yakni mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah merupakan langkah untuk membungkus si jenazah menggunakan kain kafan. Nah, ada pun tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan tali pengikat sebanyak 7 utas. Dalam hal ini ada 7 tempat yang nantinya kita gunakan untuk mengikat si jenazah. Kemudian yang kedua, bentangkan 3 lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Kemudian yang ketiga, bungkus jenazah menggunakan kain kafan yang sudah dibentangkan di bawah jenazah. Kemudian yang terakhir adalah ikat bagian luar kain kafan yang sudah dibungkuskan ke jenazah menggunakan 7 utas tali. Mungkin ada sebagian yang bertanya di antara kita, mengapa lapisan daripada kain kafan untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu berbeda? Jawabannya adalah karena aurat daripada jenazah perempuan lebih banyak. Kemudian langkah yang ketiga dalam pengurusan jenazah, yakni menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah merupakan langkah ketiga dalam pengurusan jenazah yang hanya menggunakan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk sholat jenazah. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, bertakbir 4 kali dengan ketentuan takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca salawat kepada Rasulullah, kemudian takbir yang ketiga dan keempat membaca doa khusus untuk si jenazah, dan yang terakhir membaca salam. Kemudian rangkaian pengurusan jenazah yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kegiatan untuk mengantarkan orang yang sudah meninggal ke tempat peristirahatan yang terakhir. Adapun tata cara menguburkan jenazah, yang pertama, menurunkan di liang lahat secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Yang kedua, meletakkan jenazah dengan posisi miring ke kanan dan wajahnya menghadap ke kiblat. Yang ketiga, tali pengikatnya dilepas agar pipi dan ujung kakinya menempel ke tanah. Yang keempat, badan dan kepala jenazah
diganjal menggunakan tanah yang sudah dibulatkan. Yang kelima, ditutup dengan papan kayu ataupun bambu. Yang keenam, ditimbun dengan tanah kemudian dipadatkan. Yang ketujuh, meninggikan urukan tanahnya. Yang terakhir, yakni memberi batu nisan. Kenapa harus diberikan batu nisan? Agar supaya sebagai penanda bahwa itu adalah makam. Kemudian sebagai tanda bagi keluarganya bahwa orang yang ada di dalam kuburan itu merupakan keluarganya. Adik-adik sekalian, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengurusan jenazah, yang pertama yang perlu kita ingat bahwa setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Kita tidak bisa hidup seperti batu di dunia ini. Kita akan merasakan yang namanya mati. Lambat atau cepatnya, kematian pasti akan mendatangi kita. Meskipun kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang masih hidup, kita diwajibkan untuk mengurus orang yang sudah meninggal, di antaranya memandikan, mengkafani, menyolatkan, serta menguburkan. Yang terakhir, hukum daripada mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah mengurus jenazah adalah kewajiban bagi semua umat manusia, umat Islam. Akan tetapi di sisi lain, apabila sudah ada saudara muslim kita yang mengurus jenazah tersebut, maka kewajiban kita sebagai muslim yang lain sudah terwakilkan, atau kewajiban kita muslim yang lain sudah gugur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.